Bismillah. Ini saudari Waya Suri Abi Wahdul datang milisani atau pergi ke Mekah naik kapal selam. Asyik. Pulangnya beli kupiah. Dimulai dengan mengucapkan salam. Saya di sini untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Uminda Ustazah Husni selaku pimpinan Majelis Taklim Nurul Hasanah. Terima kasih juga kepada adik-adik dan teman-teman sekalian. Semoga semuanya yang ada di majelis ini dirahmati dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, perkenalkan nama aku Diana Zahra. Kalian bisa panggil Kak Dian. Jadi, hari ini aku di sini mau ceritain ke kalian satu kisah tentang kerinduan, persahabatan, perjuangan, tentang seorang hamba sahaya yang menjadi muazin Islam yang pertama yang merindukan surga. Bilal bin Rabah, ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Umamah. Kedua orang tuanya Bilal ini budak dari seorang bernama Umayyah. Umayyah ini laki-laki petinggi, orang kaya, petinggi kafir Quraisy, musuh Islam. Nah, dia sangat membenci Islam. Jadi selama Bilal bekerja di rumah si Umayyah ini, Bilal sering mendengar cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, karena Umayyah ini dengan teman-temannya sering membicarakan Nabi Muhammad, bicarain gimana nih caranya buat menjatuhi Nabi Muhammad, gimana caranya buat memfitnah Nabi Muhammad, gimana caranya bisa menjatuhi Nabi Muhammad. Jahat si Umayyah ini. Karena cerita itu, Bilal penasaran dengan Rasulullah. Bilal cari tahu di mana Rasulullah berada. Akhirnya karena izin Allah mereka bertemu. Bilal dan Rasulullah bertemu, dan saat pada hari itu Bilal menyatakan Islamnya. Nabi Muhammad sendiri yang menuntun Bilal untuk membaca 2 kalimat syahadat. Kan Bilal masuk Islam. Nah, berita tentang keislamannya Bilal menyebar ke seluruh pelosok hingga didengar oleh majikannya, si Umayyah itu. Umayyah marah dong. Kan Umayyah itu kafir, dia nyembahnya berhala, Lata dan Uzza. Masa budaknya nyembahnya Allah, masa budaknya Islam? Marah Umayyah. Umayyah panggil prajuritnya, Al-Burjonya untuk menangkap Bilal. Bilal diikat tangannya, diikat kakinya, diikat lehernya, diseret Bilal mengelilingi kota. Nah, habis itu dibawa Bilal ke sebuah tanah lapangan yang kan Arab tuh terkenalnya panas banget. Di lapangan itu kalau misalnya dilemparin daging mentah itu bisa matang. Nah, Bilal ditaruh di situ. Setiap kali Bilal disiksa oleh Umayyah, Bilal cuman bilang satu kata, Ahad, yang artinya Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bilal terus bilang kata-kata itu. Umayyah terusan menyiksa Bilal. Yang di sini ada nggak yang pernah tangannya kejepit? Ada pernah. Kakinya kejepit, sakit nggak? Sakit. Bilal sama Umayyah ini dijepit badannya pakai batu besar yang panas. Nah, Umayyah itu pengennya Bilal
keluar dari Islam, nyembah berhala lagi, nyembah Lata dan Uzza lagi, tapi Bilal tetap kekeh hanya bilang ahad, 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 Tuhan itu esa, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa Bilal berhari-hari oleh Umayyah sampai terdengar berita itu oleh Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang kenal? Langsung didatengin ke kediamannya Umayyah oleh Abu Bakar, langsung dibeli Bilal, dimerdekakan Bilal oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Walaupun Umayyah ngasih harga Bilal itu sangat tinggi, tapi tetap saya beli, kata saya merdekakan. Akhirnya merdekalah Bilal, sudah nggak jadi budak lagi, sudah nggak disiksa lagi. Dibawa Bilal ke Rasulullah sama Abu Bakar. Ternyata Rasulullah masih ingat, karena yang waktu Bilal masuk Islam tuh Rasulullah sendiri kan yang nuntun Bilal buat baca 2 kalimat syahadat. Setelah itu Bilal selalu mengikuti kemanapun Rasulullah berada. Rasulullah hijrah ke Madinah, Bilal ikut. Rasulullah berdakwah kemana-mana, Bilal ikut. Terus sampai perang Badar ini luar biasa sekali, Bilal pun ikut. Bilal itu berani, Bilal imannya sangat tinggi, Bilal itu sampai waktu Masjid Nabawi ini mau selesai dibangun, Allah menurunkan syariat untuk azan. Pertama, azan diperintahkan oleh Allah itu saat itu. Nah, terus Nabi Muhammad menunjuklah Bilal untuk menjadi muazzin. Karena yang pertama, suara Bilal itu sangat bagus. Di sini siapa yang suaranya paling bagus kalau azan? Banyak ya, semuanya kayak yang cowok-cowok bagus. Nah itu Bilal suaranya bagus banget. Bilal suaranya kenceng, lantang, merdu. Terus Bilal juga berani. Terus Bilal juga imannya nggak usah pakai diragukan lagi. Makanya Bilal ditunjuk oleh Rasulullah menjadi muazzin Islam. Nah, habis itu selama Rasulullah hidup, Bilal ini menjadi satu-satunya muazzin. Jadi muazzin tetap waktu Rasulullah masih hidup. Semua orang pasti ada masanya. Rasulullah pun, Rasul kita semua tiba saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah meninggal dunia, meninggalkan. Tiba waktu azan dan Bilal suruh menjalankan kewajibannya kan, dia azan. Baru sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara Bilal berhenti. Nangis Bilal karena dia rindu sama Rasulullah, sedih karena ditinggal sama Rasulullah. Dan suara tangisan Bilal itu kayak komando buat semua orang yang ada di situ. Semua orang yang ada di situ yang melihat Bilal azan nangis semua, karena suara azannya Bilal ngingetin mereka tentang Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Bilal cuman mampu azan itu 3 hari doang. Setelah itu Bilal datangin Abu Bakar. Kan Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal, dia jadi khalifah yang pertama kan menggantikan Rasulullah. Datang Bilal ke Rasulullah, ke Abu Bakar, bilang, saya mau undur diri karena saya gak sanggup lagi jadi muazzin. Karena tiap Bilal azan itu sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal nangis. Tiap kalimat itu pasti Bilal nangis. Makanya Bilal merasa udah gak mampu lagi jadi muazzin. Pergilah Bilal ke Damaskus. Selama hidupnya, Bilal bin Rabah telah meriwayatkan 44 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus solihina qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, mukaffiratun lisayyi'at, manhatun anil Islam."
yang artinya lakukanlah sholat malam oleh kalian. Sholat malam itu sholat tahajud, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Cukup sekian tausiah dan kisah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.